Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dini Damayanti, sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen. Sebelum kita melanjutkan mata kuliah ini, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa lebih gampang melihat. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar atau membahas materi terkait dengan pendahuluan dan fungsi manajemen. Nah, saya dan Ibu Dirtawati akan mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen untuk 1 semester ke depan. Jadi harapannya teman-teman bisa memberikan attention atau perhatian yang cukup gitu ya, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang Ibu Dirta sampaikan itu bisa teman-teman pahami. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Dini Damayanti, saya lulus S1 dari program studi agribisnis Universitas Sriwijaya pada tahun 2017. Kemudian tahun 2018 saya melanjutkan program pendidikan pascasarjana di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini bekerja sebagai dosen tetap di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ini adalah outline materi perkuliahan kita hari ini. Jadi dengan saya nanti teman-teman akan mendapat 7 kali materi dan 1 kali UTS. Dan nanti untuk bahan juga akan saya berikan terlebih dahulu kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi dari kuliah kita hari ini sebagai kuliah pendahuluan, saya harap bisa paham kenapa sih teman-teman itu mesti belajar manajemen. Apa pentingnya gitu? Walaupun kita anak-anak pertanian gitu ya, kita calon sarjana pertanian gitu, kira-kira manajemen itu pentingnya apa gitu buat kita. Dan yang kedua adalah memahami fungsi dasar manajemen. Jadi manajemen itu nanti akan ada fungsi dasarnya. Dan saya harap teman-teman bisa paham, kemudian bisa diaplikasikan dan diterapkan gitu ya, kedepannya nanti pelaksanaannya seperti apa, nanti teman-teman bisa menerapkan aspek. Kalau bicara tentang manajemen gitu ya, kira-kira apa yang ada dalam benak atau pikiran teman-teman sekalian? Silakan, kita belum mengacu ke kata kerja atau arti definisi yang ada dalam slide ini, namun saya pengen coba tanya terlebih dahulu ya dengan teman-teman, kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran teman-teman ketika mendengar kata manajemen? Oke, silakan Puja. Ya, betul ya. Mengatur, mengelola. Ada lagi. Yuhal. Apa Yuhal? Oke, pengelolaan gitu ya. Betul. Oke, jadi sudah betul semua ya. Jadi teman-teman secara arti itu sudah paham manajemen. Ya, berasal dari manage. Artinya itu adalah suatu pekerjaan mengelola, mengatur. Kalau kita lihat di sini, manajemen itu berasal dari kata manage, to manage, gitu yang artinya kontrol, mengendalikan atau menangani atau mengelola. Jadi itu semua tadi sudah benar gitu ya. Jadi memang manajemen adalah sifat atau suatu maksud saya adalah suatu kegiatan gitu ya, bukan sifat tapi suatu kegiatan pengelolaan gitu. Nah, kalau merujuk ke kata benda gitu ya, katanya manajemen, maka manajemen itu dapat diartikan sebagai suatu pengendalian, pengelolaan, atau keterampilan untuk menangani sesuatu gitu ya. Jadi memang ada pengaturan di situ dalam kegiatan tersebut, ada yang namanya manajemen, pengaturan, pengelolaan. Oke, itu sudah benar semua. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang biasanya kita kelola? Apa yang biasanya harus kita atur? Apa yang biasanya harus kita kendalikan? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, betul. Waktu. Ada lagi? Oke, manusia. Ada lagi? Keuangan. Betul. Teman-teman sebagai anak kos gitu ya, biasanya kan punya jatah bulanan, setiap bulan itu terbatas, sehingga tapi teman-teman juga punya kebutuhan yang banyak gitu, sehingga dengan uang yang terbatas itu sendiri teman-teman harus bisa mencukupi semua kebutuhan. Dan di situ teman-teman sudah melakukan manajemen seperti pengelolaan gitu ya. Tinggal kita
nanti kerucutkan gitu ya. Kita sedang melakukan pengelolaan yang seperti apa, objek apa yang kita kelola itu harus kita kerucutkan. Ini ada manajemen, definisi manajemen secara umum gitu ya. Kalau secara umum dikatakan sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi keywordnya bisa teman-teman lihat itu di sini ada pengelolaan suatu pekerjaan, artinya ada pekerjaan atau ada objek yang dia kelola untuk memperoleh hasil. Jadi targetnya adalah mencapai target gitu ya. Memperoleh hasil dari pencapaian target tersebut. Misal dalam suatu perusahaan mereka punya capaian target itu penjualan produk sebanyak 3.000 pieces. Hasilnya apa? Hasilnya mereka akan mendapatkan laba. Jadi ketika mereka berjalan berusaha untuk mencapai target tersebut, melakukan penjualan 3.000 pieces itulah yang dinamakan dengan manajemen. Ya. Nah, orang yang mengatur atau yang melakukan pengelolaan tersebut itu disebut dengan manajer. Jadi manajer adalah orang yang mengelola, menangani suatu perusahaan, hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Jadi dalam suatu organisasi, ketika ada seseorang yang dia memiliki job desk sebagai pengatur, gitu ya, sumber daya manusianya atau keuangannya, itu disebut sebagai manajer. Ya, sampai sini paham ya? Ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman semua mengaktifkan kameranya sehingga saya bisa make sure gitu teman-teman itu sedang mengikuti perkuliahan ini dengan baik gitu ya, maksudnya dalam situasi yang kondusif. Gitu ya, silakan diaktifkan kembali kameranya yang tadi masih off cam. Oke. Selanjutnya ini adalah fungsi dan pembagian fungsi manajemen. Jadi kalau berdasarkan para ahli gitu ya, fungsi manajemen itu ada banyak sekali gitu ya, dan berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 4, ada yang 5 gitu ya, ada yang bahkan lebih dari itu, ada yang sampai 7 gitu ya. Kita lihat gitu ya dari beberapa pendapat teman-teman bisa baca ini semuanya. Mana yang biasa kita gunakan? Nah, itu yang biasa kita gunakan. Jadi ini ada pendapat, kita merujuk pada pendapat atau teori dari si J.R. Perry ini sendiri. Jadi dikatakan menurut J.R. Perry, fungsi-fungsi pokok manajemen itu ada 4. Kalau bisa kita singkat itu ada POAC atau Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Nah, masing-masing POAC ini apa? Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi pertama itu ada planning. Jadi dengan adanya manajemen, itu kita akan punya planning yang baik. Jadi planning ini adalah suatu kegiatan atau tahapan untuk menentukan berbagai macam tujuan. Jadi ketika kita ingin menetapkan suatu target, itu sudah masuk di tahap planning. Teman-teman misalnya nih, kuliah sekarang S1, teman-teman pengen lulus dalam jangka waktu 3,5 tahun atau 4 tahun. Itu adalah planning gitu ya. Teman-teman sudah menentukan atau set goals-nya itu di tahap planning. Sama dengan kegiatan perusahaan gitu ya. Mereka ingin achieve goals tahun 2022 ini pengen closing misalnya 3.000 unit perumahan misalnya, atau pengen closing misalnya produk-produk makanan gitu, capai target sales misalnya 7.000 pieces gitu. Itu adalah goals gitu yang mereka tetapkan di tahap planning atau perencanaan. Nah, planning ini menjadi penting gitu ya, karena akan menjadi guidance kita untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Gitu. Jadi kalau ketika kita tahu tujuan kita apa, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah organizing. Kira-kira organizing itu apa? Organizing itu adalah keywordnya bisa teman-teman lihat, itu membagi kelompok. Artinya dari tujuan yang kita set tadi, goals yang kita set tadi, kita turunkan ke beberapa strategi. Kemudian dari strategi itulah, kemudian kita bentuk suatu pekerjaan gitu. Ketika kita misalnya pengen mencapai penjualan sales 7.000 piece misalnya produk makanan, kira-kira
pekerjaan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Misal, kita bentuk tim marketing, kita bentuk tim promosi, kita bentuk tim produksi yang baik. Nah, itu adalah fungsi. Jadi kita mengkotak-kotakan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Yang selanjutnya ada activating. Activating itu adalah kegiatan menggerakkan anggota kelompok untuk melaksanakan tugas masing-masing. Jadi ketika kita sudah bagi, ternyata kita pengen capai target sales penjualan produk makanan itu, kita bagi nanti job desk-nya apa. Misalnya dari sales, departemen sales misalnya, job desk-nya mereka harus ngapain aja. Tim promotion misalnya mereka harus bikin apa aja. Misal mereka harus bikin semacam video-video pendek, kemudian video viral dan bisa menjadi trends, bisa apa bagian produksi, apa yang harus mereka lakukan, itu mereka sudah mulai bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan tahap activating, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling itu adalah menyesuaikan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah dibentuk. Jadi di tahap controlling itu nanti kita sudah punya standar kegiatan yang kita lakukan, gitu. Apakah pekerjaan ini masih on track dengan perencanaan, berkaitan dengan perencanaan atau tidak. Jadi nanti kita bandingkan. Dan jika memang itu sesuai, maka pekerjaan itu bisa kemudian dilanjutkan sehingga target yang kita tetapkan ini bisa tercapai. Tapi kalau di tahap controlling ini memperlihatkan bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, artinya kita di situ butuh menggunakan yang namanya backup plan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya, silakan Detra. Apa yang ditanyakan? Oke. Jadi pertanyaan Detra ini adalah, apakah controlling itu hanya dilakukan di akhir? Ataukah bisa kita melakukan controlling di tengah-tengah kegiatan itu berlangsung? Oke, saya coba jawab ya. Jadi controlling itu sebenarnya bisa kita lakukan di pertengahan pertengahan pekerjaan yang kita lakukan. Artinya dia tidak selalu harus gitu ya, ketika proyek sudah berakhir maka controlling harus dilakukan, tidak. Karena untuk meminimalisir kesalahan, kita perlu melakukan controlling secara terus-menerus gitu. Jadi baik itu di tahap organizing perlu ada controlling, di activating apalagi gitu ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu selalu dengan on track. Bagaimana Deitra, sudah paham dengan jawabannya? Jadi controlling itu tidak melulu kita lakukan di akhir, namun bisa juga kita lakukan di tengah-tengah kegiatan berlangsung. Baik, sekian materi perkuliahan dari saya. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui email atau mengontak saya langsung gitu ya. Atau teman-teman juga bisa mendatangi saya setiap hari Rabu pukul 1 sampai 2 siang, itu ke ruangan, teman-teman bisa diskusi terkait dengan materi, aktivitas perkuliahan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.